Atar dan Adianto, biasanya dipanggil Arda. Di Dewa Ponik ini bukit dambernya itu sendiri pakai tanaman apa aja Mas? Kalau untuk budik damber kita fokusnya di awal memang cuma kangkung, cuma terus kemarin ada perkembangan di bayam Brazil karena memang hasilnya juga ada yang bagus ya. Ini karena memang kondisi airnya kurang dan ikannya juga kurang begitu banyak. Cuma yang paling bisa optimal itu. Kalau untuk jenis selada sama sawi rata-rata pada kuning karena memang kebutuhan tanamannya beda. Kalau dambernya itu dari gitu Mas, maksudnya kayak hidroponik sama damber barengan atau dulu awalnya hidroponik? Duluan hidroponik, budik damber ini baru mulai ada itu pas pandemi. Jadi mulai saya buat itu bulan April atau Mei gitu, tahun lalu ya. April atau Mei tahun lalu itu ngikutin perkembangan, sepertinya kok banyak, terus malah dapat orderan banyak juga di sini. Jadi ini nyetel instalasi budik dambernya, berikut juga hasil panen. Jenis ikannya apa? Kalau untuk jenis budik damber itu yang memang kami coba itu hanya sebatas ikan lele. Kalau dulu memang pernah nyoba nila, cuma hasilnya nggak bisa, mati karena nila butuh aliran yang sirkulasi. Ikan lele kan termasuk ikan yang memang benar-benar kebal ya, kebal, nggak butuh yang ribet-ribet banget lah, itu yang kenapa kok terus kemudian memang lele yang paling bisa. Kalau untuk nutrisi dari tanaman itu apa emang udah cukup dari kotoran ikan itu udah emang cukup atau tambah nutrisi lagi sih sebenarnya? Untuk kangkung itu cukup hanya dari amoniaknya saja, kotorannya itu udah cukup. Kadang kita tambahin M4 itu kan bukan untuk tanamannya ya, lebih ke mikroba untuk mengurai kotoran amoniaknya itu saja. Jadi untuk jenis kangkung cukup. Makanya tadi kalau misalkan jenis tanaman lain, misalkan sawi-sawi atau selada itu kurang, karena memang hasil dari amoniaknya itu enggak sesuai dengan kebutuhan sawi ataupun seladanya. Kalau empatnya sendiri itu enggak ganggu dari ikannya sendiri ya? Enggak, ikan memang itu untuk ikan. M4 untuk ikan yang warna pink itu memang untuk ikan. Jadi untuk mengurai mikroba bakteri bagus untuk ikan. Jadi misalkan awal jangan terus kemudian air baru langsung kita masukin ikan, apalagi ikan baru dari luar gitu ya, itu malah bikin stres, bahkan malah mati. Jadi tetap ada bakterinya itu yang bagus, paling kayak M4 itu untuk starter kit awal, bukan starternya. Untuk ikan yang ditebar itu ukuran awalnya dari bibit atau yang udah agak gede atau ukuran tertentu gitu? Kalau saya beli di sini itu ukuran 3 sampai 5 cm. Karena memang saya tidak ada bibitan ya. Jadi bibit saya beli dari luar. Terus kemudian saya siapkan sistemnya ini, saya kasih ikan ya ukuran segitu. Sampai panen itu rata-rata 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kan bisa dipanen di ember ini juga gitu. Media tanam yang di netpot hanya sebatas rock wool, karena memang basicnya kita itu di hidroponik ya, kita punya rock wool, jadi kita nyemai sama halnya seperti hidroponik. Ketika memang sudah berdaun 4 ataupun sudah layak untuk pindah tanamkan, kita pindah. Jadi sebatas rock wool dan juga netpot langsung di sini. Kenapa media tanamnya nggak pakai arang aja? Karena kan bagus buat nutrisi buat tanamannya dan juga ikannya. Saya kurang begitu tahu sih ya, karena misalkan menggunakan arang itu juga kangkung nggak bisa tumbuh di situ. Dalam artian untuk pembibitan ya, untuk pembibitan yang paling gampang dan karena memang basic kita itu di hidroponik, kita punya banyak rock wool, ya kita gunakan rock wool. Karena setahu saya arang itu ya malah ya bentuknya ya kayak gitu. Arang apa sekam nih? Arang ya bentuknya ya kayak gitu. Jadi saya kurang begitu suka aja sama hasilnya. Ini saya lebih prefer ke rock wool karena memang dia yang paling steril dan yang memang benar-benar kita aplikasikan dimanapun semua tanaman itu bisa. Selama ini kendala budik damber itu apa Mas? Yang udah dilalui? Kendala budik damber itu ketika memang kita nggak rutin untuk nyortir lelenya. Jadi lele itu tetap untuk tahap pembesarannya itu tetap ada perlu yang kita sortir karena mereka pertumbuhannya itu juga beda-beda, ada yang cepat langsung besar, ada yang masih kecil, beda, ada yang kalah dalam makanan, ada yang memang dari
apanya dia ya dari pribadinya dia sendiri itu bukan yang terus langsung gemuk gitu ya gitu. Jadi tetap perlu kita rutin sortir itu per 2 minggu sekali. Nah sekalinya kita nggak nyortir, kalau misalkan ada yang besar di situ dia yang menjadi superiornya lah ya di situ, itu akhirnya malah membunuh yang lain, kanibal, entah karena memang dia lapar atau enggak karena memang ada beberapa yang enggak dapetan makan, dia kan mulai lemes ya, terus saya diserang sama itu. Kebanyakan sih hanya sebatas itu. Terus misalkan hal yang rutin ya kita sering kuras, meskipun hanya kita kuras sedikit untuk mengurai amoniak biar lebih fresh dan nggak bau dari lingkungan warga sini. Karena memang kita bermasyarakat sini yang kadang bau juga nggak enak. Kalau untuk umur standar tanaman dan ikannya itu sendiri berapa nih? Kalau untuk ikan itu tadi 3,5 bulan normal rata-rata. Itu udah 1 kilo isi 7, isi 6, isi 8 itu biasanya segitu. Kalau untuk tanaman ya normal lebih lama sih daripada di hidroponik ya. Kalau di hidroponik kita nanam kangkung itu biasanya panen di usia 25 harian. Kalau untuk di burik dambar itu rata-rata 35 hari. Jadi mundur 10 hari karena memang kondisi nutrisi yang dia dapat juga cuma dari itu. Jadi kita rutin misalkan kita sudah panen, nek kangkung biasanya panennya 2 kali. Jadi yang pertama itu saya pangkas dan potong, kemudian diambil lagi. Itu jadi tetap 2 kali panen. Misalkan lele memang kita sortir terus, panennya sesuai mana yang memang duluan dia mau dipanen. Satu embernya itu ada berapa ekor lele? Untuk masih bibit kecil itu saya tebar 200 ekor. Terus kemudian mulai disortir sampai tahap yang paling mau dipanen itu yang 1 kilo isi 7-8 itu paling 1 ember isi 40 sampai 60 ekor. Nah, jadi paling per ember misalkan dipanen ya berapa 7 kilo sampai 8 sampai 10 kilo. Kalau panen yang lele. Panen lelenya per ember yang besar. Kalau masih kecil-kecil kan memang kita buat tahap ya. Jadi masih kecil-kecil ya masih rombongan kecil-kecil itu masih ramai nggak apa-apa. Tapi kalau semakin besar dia udah semakin sempit, semakin dikit. Sortir lele itu setiap per berapa hari? Saya biasanya per 2 minggu sekali. Cuma kadang nek lagi malas atau nggak ada kegiatan yang lain itu biasa sampai 1 bulan sekali. Nah, cuma Terima kasih Mas untuk kesempatannya. siap. Yang lebihnya mohon maaf.